Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwah dan akhwat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita mempelajari tentang beberapa hal terkait dengan masalah-masalah tauhid. Dan pada kesempatan kali ini fi hadhil munasabah wasalna ila al-bahas an al-asma wa sifat. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada pembahasan tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Min ma'ani al-imani billah al-iman bi asma'ihi wa sifatihi. Di antara makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman kepada nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika fil bidayah nuridu an nata'arrafa ila ma'na al-iman bi asma'illahi wa al-iman bi sifatihi. Ma'na al-iman bi asma'illahi wa sifatihi. Karena itu maka mengawali pembahasan ini kita akan sama-sama membahas, kita sama-sama akan mempelajari tentang makna iman kepada iman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada sifat-sifatnya. Min a'zami ni'amillahi 'alal muslim an ya'tasima bil kitabi was sunnah. An ya'tasima ay yatamassaka. Jadi di antara sebesar-besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ia berikan kepada seorang muslim ketika Allah Subhanahu wa taala mengaruniainya keinginan dan kemampuan untuk berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yu'min bima jaa fihima min asma'illahi wa sifatihi, termasuk beriman atau percaya kepada apa-apa yang ada pada keduanya, apa-apa yang dijelaskan pada Al-Quran, apa-apa yang dijelaskan di dalam sunnah berkenaan dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayusbitu lillahi ma asbatahu li nafsihi min kitabihil aziz wa ma asbatahu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunnatil mutahharah. Yang menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya di dalam Al-Qur'an. Jadi apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau apa yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya baik berupa nama maupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka mengimani itu. Demikian juga wa ma asbatahu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunnatil mutahharah. Demikian juga apa yang disematkan oleh Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasallam ya terhadap Allah Subhanahu wa taala berupa nama dan sifat-sifatnya yang maha mulia, maka seorang mukmin ya mengimani itu, ya meyakini akan hal tersebut. Dan sekali lagi ini adalah merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang muslim ketika mereka berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dan yakin terhadap seluruh apa yang diinformasikan di dalam Al-Quran, seluruh apa yang diinformasikan di dalam Sunnah, termasuk di dalamnya mengimani nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan baik pada Al-Quran maupun di dalam Sunnah. Ya. Wal muslimu la yasifu rabbahu wa khaliqahu illa bima jaa fil Qur'ani wal hadis. Wala yushabbihu Allah bi khalqihi wala yanfi anhu ma asbatahu li nafsihi. Seorang muslim yang benar, dia tidaklah akan mensifatkan atau melekatkan sifat kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala penciptanya, melainkan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Ya. Jadi apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis itulah yang mereka yakini sebagai nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin itu la yushabbihu Allah bi khalqihi. Seorang mukmin itu tidaklah
mentashbih Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, tidaklah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, ya. Wala yanfi anhu ma asbatahu li nafsihi, sebagaimana mereka pun tidak akan menafikan, ya, atau menihilkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sematkan bagi dirinya di dalam Al-Qur'an, ya. Dan apa yang disematkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah Subhanahu wa taala berupa nama dan sifat, ya, di dalam sunnah-sunnah yang sahih. Inilah yang merupakan satu di antara ciri daripada orang-orang yang beriman. Wal kalamu fi sifatillahi ta'ala mithlul kalam fi dzatihi al-muqaddasah. Ya. Al kalam fi sifatillahi mithlul kalam fi dzatihi al-muqaddasah. Pembicaraan, ya, jadi ini adalah merupakan kaidah, ya, ini adalah merupakan kaidah yang seharusnya kita pegang ini, ya, yang seharusnya kita terapkan dalam dalam masalah beriman kepada nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal kalam fi sifatillah, pembicaraan atau pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak berbeda atau sama dengan pembahasan terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sebagaimana kita beriman kepada zat Allah Subhanahu wa taala, maka demikianlah kita beriman, wajib beriman terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nusbitu anna lillahi dzatan la tushbihu dzawatana. Ya, kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki zat yang tidak serupa dengan zat kita, ya. Wa nusbitu lahu sifatin la tushbihu sifatana, ya. Dan kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang tidak sesuai, ya, yang tidak serupa dengan sifat-sifat kita, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, Rabb, ya. Maka tentu Allah Subhanahu wa taala memiliki zat yang tidak serupa dengan ciptaannya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang tidak akan pernah serupa dengan makhluk ciptaannya. Anna lillahi dzatan la tushbihu dzawatina wa nusbitu lahu sifatin la tushbihu sifatina. Wa dalilu dzalika qauluhu tabaraka wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak serupa sesuatu pun dengannya. Wa huwas samiul basir, sedangkan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya, jadi jelas Allah Subhanahu wa taala menafikan seluruh kesamaan antara dia dan makhluk, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi dirinya bahwa dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya, manusia mendengar dan melihat. Kita mendengar dan melihat. Ana mendengar, ya, dan antum ana melihat, ya. Ana melihat dan antum mendengar sebagaimana ana mendengar dan antum pun, ya, melihat makhluk, ya. Tapi pendengaran dan penglihatan kita tentu tidak akan bisa disamakan dengan pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'lumun anna sam'ahu wa basarahu laisa ka sam'ina wa basarina. Ya. Telah dipahami, ya. Semua telah memahami bahwasanya pendengaran Allah Subhanahu wa taala, penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak sama, ya. Tidak akan sama, 100% tidak akan sama dengan pendengaran kita dan penglihatan kita. Lillahi sam'un wa basarun yaliku bi jalalihi wa azamatihi. Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengaran, memiliki penglihatan yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Wal makhluqi sam'un wa basarun yaliku bihi. Dan makhluk pun memiliki pendengaran dan penglihatan yang sesuai dengan kapasitas
yang sesuai dengan kapasitas dirinya. Wa mimma qalahu a'immatuddin fi sifatihi jalla wa ala ma qalahu al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ya, dan di antara pernyataan yang disebutkan atau yang dinyatakan oleh para imam, ya, tentang para imam dan para ulama tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah pernyataan yang disampaikan oleh al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau mengatakan la yushbihu syai'an min khalqihi. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak serupa dengan satupun makhluknya. Tsumma qala ba'da dzalika, kemudian beliau berkata setelah itu, wa sifatuhu kulluha khilafu sifatil makhluqin ya'lamuka ya'lamu laka ilmina wa yaqdiru laka qudratina wa yara laka ru'yatina. Mengatakan wa sifatuhu kulluha khilafu sifatil makhluqin. Seluruh sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala ya berbeda, adalah sifat-sifat yang berbeda dengan sifat yang dekat pada makhluknya. Ya'lamu laka ilmina. Allah Subhanahu wa taala mengetahui tidak sama dengan pengetahuan kita. Wa yaqdiru laka qudratina. Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ya, tidak sama dengan kehendak kita. Wa yara laka ru'yatina. Allah Subhanahu wa taala melihat tidak sama dengan penglihatan kita. Jadi apa yang dinyatakan oleh al-Imam Abu Hanifah ini sangat jelas, ya, sama dengan sama dengan apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu. Dia adalah merupakan penjabaran yang sangat jelas dari firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Demikian juga Nuaim ibnu Hammad, ya, yang merupakan salah seorang guru dari al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala Nuaim ibnu Hamadin Syekhul Imam Al-Bukhari rahimahullah, man syabbaha Allah bi syai'in min khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan satu pun dari makhluknya, maka sungguh dia telah kafir. Oh, ini keras beliau, ya. Wa man ankara ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafar. Barang siapa yang mengingkari apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan bagi dirinya, maka sungguhnya dia telah kafir. Wa laysa fi ma wasafallahu bihi nafsahu wala ma wasafahu bihi rasuluhu tashbihun. Dan tidaklah apa yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya, ya, demikian juga apa yang disematkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah Subhanahu wa taala, baik berupa nama dan sifat-sifatnya, tidak ada pada seluruh itu penyerupaan dengan makhluk. Ya, artinya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyematkan bagi dirinya sifat, maka sifat itu tidak sama dengan sifat makhluknya. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyematkan sebuah sifat atau nama bagi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan beliau, ya, yang menyematkan, tetapi beliau mengetahui itu dan kemudian menyatakan itu di dalam sunnah Nabi Alaihissalatu Wassalam, maka hal tersebut bukanlah maka apa yang dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah serupa dengan nama dan sifat yang dimiliki oleh makhluknya. Wa qala Ishaq bin Rahawayhi, man wasafa Allahu bi syai'in fashabbaha sifatillahi tabaraka wa ta'ala bi sifati ahadin min khalqihi fa huwa kafirun billahil azim. Ya. Ishaq bin Rahawayhi berkata, barang siapa yang mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, kemudian dia menyamakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan sifat-sifat satu orang pun makhluk atau satu pun makhluk, fahuwa kafirun billahil azim, maka sungguhnya dia itu telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung. Wa qad syara'a Allahu li ibadihi an yad'uwahu wa yusammuhu
wa qad syara'a Allahu li ibadihi an yad'uuhu wa yusammuhu bi asma'il husna. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada hamba-hambanya agar mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan nama-namanya yang maha mulia, ya, dan menyebutkan nama-namanya atau asma'ul husna. Kalau Allah tabaraka wa taala, Allah taala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki nama-nama yang terbaik, fad'uuhu biha. Maka berdoalah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Ya, berdoalah dengan menggunakan perantara nama-nama tersebut. Wa amarahum an yabta'idu anil ilhad. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menjauhi al-ilhad, menjauhi segala bentuk penyimpangan dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam memahami nama maupun memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun." Ya. Dan jauhilah orang-orang yang menyimpang dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala, menyimpang terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, pemahaman kita terhadap nama Allah Subhanahu wa taala sama dengan pemahaman kita terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ancaman kepada orang-orang yang menyimpang terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala, menyimpang dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sayujzauna ma kanu ya'malun, sungguhnya mereka itu akan diberikan ganjaran, diberikan hukuman terhadap apa atau terhadap penyimpangan yang mereka lakukan, Kama amarahum an yusnu alaihi bi sifatil kamilah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka juga untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbnya semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, zat yang maha rahman, yang maha rahim, zat yang maha luas rahmatnya, dan zat yang maha menyampaikan rahmat tersebut kepada seluruh hambanya, terkhusus kepada orang-orang yang beriman di antara mereka. Maliki yaumiddin, zat yang maha memiliki hari pembalasan. Wa hasahum ala tanzihihi an kulli aibin wa naqsin. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan mereka untuk menafikan bagi Allah Subhanahu wa taala segala aib dan segala bentuk kekurangan, baik pada nama maupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang memiliki keagungan terhadap seluruh apa yang disifatkan oleh orang-orang yang kafir, dari sifat-sifat kekurangan, dari sifat-sifat aib yang mereka lekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha suci dari itu semua. Wassalamun alal mursalin, dan semoga keselamatan tercurah kepada para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya semesta alam. Jadi inilah ikhwah dan akhwat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit penjelasan tentang tauhid al-asma wa sifat, tentang tauhid al-asma wa sifat, dan bahwasanya mengimani nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kaidah yang kita harus jalani dan kita harus yakini dalam masalah ini adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan tadi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim, wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak serupa dengan satu pun makhluk, dan dia adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat
dan pembicaraan kita terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah sama ya dengan pembicaraan kita terhadap zat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita wajib menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala zat, ya maka demikianlah kita wajib menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala nama-namanya, ya nama-namanya yang mulia, dan seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya berupa nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk mengimani itu dan meyakini bahwa nama dan sifat-sifat itu adalah merupakan nama dan sifat-sifat yang maha sempurna, tidak serupa dengan satu pun makhluknya. Ya, demikian juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan akan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita sebagai seorang mukmin wajib mengimani itu, bahwasanya itulah yang merupakan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, demikianlah secara global ikhwah dan akhwat yang sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang berkenaan dengan pembahasan al-asma wa sifat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami, dan kami tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.